Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IoT dengan judul Tubes Perangkat Smart Lamp Berbasis Mobile dengan beranggotakan Afriel Sailhami, Fadilah Fauzi Rahmat, Irfan Guari, Muhammad Fadid Ihsan Siagian, Muhammad Radi Masmur, Muhammad Ridho Madani, dan terakhir Pandu Ingzaref. Saya Pandu Injaref akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Matahari menjadi sumber penerang utama dari kehidupan untuk bumi. Namun matahari tidak selalu dapat menerangi sepanjang hari. Ada waktu malam di mana matahari terbenam sehingga cahaya tidak dapat mencapai bagian bumi tertentu. Karenanya, manusia menciptakan lampu sebagai pengganti sumber cahaya pada waktu malam. Lampu yang diciptakan tidak dapat menyala secara sendirinya. Lampu dapat dinyalakan dengan menggunakan beberapa cara seperti messenger switch, menekan tombol, atau sebagainya. Cara ini dinilai selain kuno tentu juga bergantung pada manusia sering dijumpai di rumah-rumah gelap ketika ditinggal penghuninya dalam waktu lama. Dengan adanya perangkat smart lamp ini, lampu dapat menyala dengan sendirinya dengan bantuan sensor. Lampu dapat menyala sendirinya kita gelap atau ketika mendeteksi atau pergerakan yang tertangkap sensor, sehingga dengan perangkat ini lampu dapat menyala tanpa harus ada ketergantungan dari manusia. Hal ini terjadi karena lampu dapat diintegrasikan dengan IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Madani dan saya akan memberikan berupa solusi untuk masalah tersebut. Solusinya merupakan dengan membuat smart lamp berbasis aplikasi mobile yang memungkinkan untuk lampu dapat menyala dan mati secara otomatis menggunakan sensor yang melihat keadaan sekitar apakah gelap ataupun terang. Manfaat dari alat ini sendiri merupakan mempermudah dalam pengendalian lampu, mengurangi biaya penggunaan listrik, dan agar terhindar dari penggunaan listrik yang berlebih. Perkenalkan, nama saya Fadila Fauzi Rahmat. Tujuan dari perancangan perangkat smart lamp berbasis mobile itu yang pertama, merancang prototipe perangkat smart lamp yang dapat bekerja secara otomatis. Yang kedua, mengembangkan sistem pengendalian lampu jarak jauh dengan menggunakan node MCU yang dikendalikan melalui perangkat mobile, serta sensor LDR dan PIR. Yang ketiga, yaitu membuat sistem pengendalian lampu yang dapat dihidupkan dan dimatikan melalui perangkat mobile. Saya Afriel Sailhami akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka serta daftar pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang kami pakai ialah yang pertama adalah IoT, yang kedua adalah Blink, yang ketiga adalah Node MCU ESP8266 itu sendiri, selanjutnya adalah sensor LDR, selanjutnya adalah relay, selanjutnya adalah lampu LED. Lalu pada daftar pustaka, beberapa daftar pustaka yang kami pakai, yaitu yang pertama adalah dengan judul Smart Lighting berbasis Wireless Network untuk meningkatkan kenyamanan aktivitas di dalam rumah. Yang kedua adalah mengenal apa itu IoT dan contoh penerapannya. Yang ketiga adalah sistem pengaman pintu rumah berbasis IoT. Yang keempat adalah applying the use of the Node MCU IoT NetPi and Line API for lighting home. Yang kelima adalah sistem pengendali peralatan elektronik dalam rumah secara otomatis menggunakan sensor PIR dan sensor LM35. Selanjutnya, yang keenam adalah pengaplikasian sensor hujan dan LDR untuk lampu mobil otomatis. Yang ketujuh adalah rancang bangun sistem keamanan rumah menggunakan relay. Yang kedelapan adalah analisa penggunaan lampu LED pada penerangan dalam rumah. Yang kesembilan adalah pemrograman motor stepper dengan menggunakan pemrograman berbahasa C. Selanjutnya untuk diagram blok, itu diagram bloknya itu dimulai dari perangkatnya itu sendiri. Nah, ketika si smartphone itu mengoperasikan aplikasi Blink, itu tuh ada dua cara dalam si Node MCU itu mengatur perangkatnya sendiri. Yaitu pertama dari usernya sendiri, yaitu usernya bisa menyalakan atau mematikan lampunya secara manual dengan menekan tombol, atau dengan melalui sensor yang sudah terintegrasi dengan Node MCU-nya. Nah, ketika sensor LDR atau CPIR ini mendeteksi kondisi di mana lampu harus menyala, maka si sensor ini akan mengirimkan data ke Node MCU, lalu Node MCU itu akan menuliskannya ke relay, lalu relay akan menyalakan lampu sesuai dengan data yang diterima dari sensor maupun dari user itu sendiri yang dipencet secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IoT akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat pada tugas besar ini. Tugas besar ini berjudul dengan lampu otomatis berbasis mobile. Langsung aja pada kebutuhan hardware. Yang pertama adalah Node MCU ESP8266.
Yang kedua adalah sensor LDR. Yang ketiga adalah relay. Yang keempat adalah mini breadboard. Yang kelima adalah lampu berukuran 3 watt. Pada rangkaian ini kami mencolokkan sensor LDR sebagai sensor analog, maka sensor ini tertancap pada port A0. Lalu sensor LDR juga terhubung dengan arus 3 volt serta ground yang diberikan arus melewati breadboard. Lalu pada sisi relay terhubung dengan node MCU pada port D1. Lalu pada ground relay dihubungkan oleh mini breadboard ke node MCU. Langsung saja pada demo aplikasi. Pertama-tama kami akan mencolokkan node MCU kepada catu daya. Yang kedua, kami akan menyolokkan lampu 3 watt yang sudah terhubung dengan relay. Pada tahap kedua ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja sensor LDR. Pada saat ini, sensor LDR diberi cahaya yang intensitasnya cukup kuat. Maka sensor membaca lalu memutuskan untuk lampu tidak menyala. Tetapi jika dibalikan, jika lampu flash pada HP ini dijauhkan, maka sensor LDR akan membaca bahwa intensitas cahaya kurang. Maka lampu berukuran 3 watt ini akan menyala. Seperti ini contohnya. Nah, bisa dilihat sensor LDR membaca cahaya kurang. Lalu akan mengirim sinyal kepada node MCU, lalu ke relay, lalu akan menyalakan lampu. Nah, ini adalah posisi jika intensitas cahaya yang dibaca sensor adalah besar. Oke, pada tahap ketiga ini kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi Blink dapat mengontrol lampu. Pada step ini, pertama-tama aplikasi Blink harus dikonfigurasikan dulu dengan node MCU dengan cara memasukkan token, nama, serta password Wi-Fi. Yang kedua, membuat user interface pada Blink seperti ini. Ini adalah bacaan data dari sensor LDR berupa angka seperti 39 ini. Yang kedua adalah button. Button ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan lampu. Seperti ini demonya. Ini adalah keadaan kondisi lampu yang mati. Jika kita nyalakan, memencet button on, maka lampu akan menyala. Kita coba sekali lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana penerapan aplikasi Blink yang dapat mengontrol lampu. Kesimpulan dari tugas besar ini bahwa proyek smart lamp berbasis mobil ini setelah kami kerjakan dan kami uji kembali berjalan dengan baik, mulai dari kebutuhan software sampai hardware berjalan dengan sempurna. Fitur button dan intensitas yang terbaca pada sensor juga berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sensor peer yang berfungsi sebagai pemberi informasi intensitas cahaya juga berjalan dengan baik. Kami pun berharap ke depannya proyek smart lamp berbasis mobil ini bisa dikembangkan dengan lebih maksimal, terutama dalam penggunaan sensor peer yang mendeteksi pergerakan yang ada di sekitarnya. Kemudian kami juga berharap adanya penambahan fitur sensor suara agar lebih memaksimalkan proyek smart lamp ini. Dan kami juga berharap untuk pengembangan ke depannya proyek ini bisa lebih terkonsep pada perancangan case smart lamp agar dapat terlihat lebih baik dan solid. Perkenalkan, nama saya Fadla Fauzi Rahmat, NIM 1103-174256. Peran saya sebagai software engineer. Kegiatan yang terlibat dalam kelompok ini yaitu saya aktif dalam grup, baik itu membantu, memberi saran, ataupun mengcover teman saya yang berhalangan untuk mengerjakan tugasnya. Lalu dalam proposal juga saya aktif dalam pembuatan, terus aktif dalam penyampaian dalam presentasi, lalu juga ada mengevaluasi proposal sendiri.
Terus dalam tugas mingguan juga saya sempat membuat satu tugas yang dihandle sama saya sendiri, tentunya tapi dibantu juga teman-teman, dan sisanya tuh saya sering membantu ngasih saran ataupun yang lainnya. Dan untuk perangkaian alatnya saya berperan aktif dalam merangkai alat, baik itu pun dalam peran saya sebagai software engineer, yaitu mengkonfigurasi Blink dan lain sebagainya, termasuk juga mengupload kode ke Node MCU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrial Sarilami, NIM saya 1103-1792. Job desk saya sebagai hardware engineer. Tugas saya dalam IoT tersebut, tugas IoT tersebut sebagai ketua dan hardware engineer. Tugas saya yaitu mereminder serta membantu serta berdiskusi dalam tugas-tugas IoT yang teman-teman saya kerjakan serta tugas pada saya yang saya kerjakan. Lalu saya tidak lupa membuat sketch pada Tinkercad untuk hardware tersebut. Yang selanjutnya adalah saya memikirkan kebutuhan hardware pada tugas tersebut. Lalu saya merangkai alat pada tugas besar IoT tersebut sampai alat tersebut bisa digunakan dan bisa digunakan semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Guari, NIM 1103-174117. Dengan pada tugas kali ini saya memiliki job desk sebagai network engineer. Yang pertama, sebelum UTS, saya ikut berdiskusi bersama dan memberi masukan untuk topik apa yang akan dikerjakan pada tugas ini. Yang kedua, setelah UTS adalah dengan membuat tugas serta untuk perancangan alat adalah membantu memikirkan atau mengkonfigurasi antara Blink dengan Node MCU sehingga dapat terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Inzaref, NIM 1103-174248. Job desk saya adalah hardware engineer. Di tugas besar ini, satu, saya adalah membantu teman saya mengerjakan tugas besar ini. Kedua, saya membantu untuk merangkai tugas besar dalam tugas besar ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahagli Masmur, NIM 1103170228. Peran saya dalam kelompok sebagai back-end system integrator. Kegiatan selama pengerjaan tugas itu, saya kurang aktif di grup dalam memberi saran, tapi di pembuatan tugas mingguan sesuai job desk saya tetap aktif dalam mengerjakan tugas mingguan tersebut. Walaupun sering dibantu sama teman-teman saya, dan terus saya aktif dalam membantu pembuatan proposal bersama teman-teman saya, dan juga saya terlibat dalam membantu pembuatan laporan bersama teman-teman saya. Dan dalam perangkaian alat-alatnya, saya tidak dapat hadir dalam membantu di lokasi dikarenakan saya sedang tidak berada di Bandung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ihsan Siagian, NIM 1103-74236. Di sini saya berperan sebagai back engineer. Dalam pengerjaan tugas kelompok, saya sering berdiskusi dengan teman kelompok saya mengenai project yang akan kami buat. Saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman di kelompok mengenai bagaimana melit project untuk bagian back engineer. Kemudian saya juga membantu dalam penyusunan proposal dan juga penyusunan laporan tugas besar. Dan untuk perancangan tugasnya, saya tidak bisa ikut menghandle bersama dikarenakan kondisi daring saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Madani dengan NIM 1103-174010. Dengan job desk saya pada tugas besar ini adalah hardware engineer. Kontribusi saya pada tugas besar ini merupakan konsultan pada bidang hardware, dan saya juga membantu rekan sesama hardware saya yaitu Afrial Sarilami dengan Pandu Inzaref. Dan saya juga membantu rekan-rekan saya pada tugas-tugas mingguan apabila yang berkaitan hardware ataupun bukan job desk saya sendiri. Dan kontribusi lainnya adalah saya membantu pembuatan laporan dan pembuatan video dari tugas akhir ini. Sekian dan terima kasih.